kalau tadi mendengar apa yang disampaikan Ibu Sherly, itu pasti masalahnya hampir sama dengan kami. Karena kontur ininya hampir sama. Ibu Sherly punya kemampuan yang masalah nikel, kami juga seperti itu. Sehingga dalam paparan ini mungkin saya akan lebih banyak berbicara tentang masalah nikel. Sehingga mohon nanti kalau yang lain saya hanya cuma sedikit menyinggung saja. Karena sudah dijelaskan secara umum. Baik, lanjut. Secara umum, Sulawesi Tenggara, kalau lihat dari komposisi seperti ini, hampir sama dengan Maluku Utara, 71% terdiri dari kepulauan, dan jumlahnya itu lebih banyak di perairan, 30%, 30% itu dari daratan. Artinya, kalau lihat dari ciri seperti ini, kekayaannya Sulawesi Tenggara, kekayaannya Maluku Utara sebenarnya adanya di laut, bukan di nikel. Sehingga mungkin ke depan, apa yang harus kami lakukan, ya supaya nanti tidak seperti Riau. Dulu Riau hebat, luar biasa. Sekarang stuck, 20 sekian tahun. Karena saya pernah dinas di sana. Sekarang stuck, kita takut juga. Sulawesi Tenggara juga nanti 10-15 tahun juga, kalau ini barang sudah habis, akan stuck. Maka penggantinya kita siapkan apa? Ya hilirisasi, menyangkut masalah perikanan karena kekayaannya ada di situ, hilirisasi pertanian, dan yang paling pokok adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia nanti akan menentukan. Lanjut. Ya, capaian indikator secara makro, ya kalau kita lihat di sini ada 5 indikator, tapi kami masih dalam kondisi ya IPM kita 71, poinnya 71,6, tingkat kemiskinan masih ada. Kan ironis, kaya, miskin. Tapi kenyataannya kita masih miskin. Pertumbuhan ekonomi kami sekarang ini pada 5,4. Terus gini rasio 0,3. Lanjut. Dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sama juga dengan Maluku Utara, kita masih kinerjanya sedang, Pak. Artinya belum. Nanti kita berada pada posisi 23 dari 34 provinsi. Lanjut. Inovasi, kita sudah memberikan inovasi, saya rasa sama dengan yang lain. Ya, dari 11 dinas, mereka sudah memberikan inovasi. Salah satunya misalnya Dinas Perdagangan sudah menggunakan IT semua. Tapi ke depan kita agar lebih memaksimalkan lagi, agar terutama pelayan-pelayannya, karena kalaupun kita sudah kesana, tapi kalau dia tidak mampu melayani maka akan sulit. Lanjut. Progres. Nah, ada beberapa wilayah yang memang harus kita menyangkut masalah perbatasan. Ya, tetapi ya dari 11 ini alhamdulillah 8 kita sudah selesaikan. Masih tinggal 3 yang belum. Lanjut. Pemekaran, saya rasa ini sama. Saya rasa ada keinginan untuk mekar, tetapi sangat tergantung dengan regulasi yang ada. Lanjut. Ini menyangkut masalah dana transfer. Ya, ironis. Daerah kaya, tetapi ketergantungan dengan pusat itu 65%. Kita punya kekuatan hanya cuma 34%. Kemarin Pak, ya kami pas masuk, karena kami baru 2 bulan, begitu masuk melihat kondisi saya bertemu dengan orang, setiap bertemu dengan orang karena saya PD saja. Bagaimana Pak kalau ini ditambah? Saya aja ngomong aja, tambah. Bagaimana dengan PPK? Tambah. Tapi begitu saya tanya, dananya tidak ada. Kan ironis. Gaji saja hampir. Gaji ke-13 itu tidak bisa kita lakukan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya panggil bank, segera bagikan dividen agar bisa dibagikan gaji ke-13. Nah ini kondisi yang ada. Kalau saya tadi Pak Farid menyampaikan itu, ya baru posisi sekarang seperti itu. Gimana 15 tahun lagi? Nah ini. Lanjut. Ya, mengapa
terjadi seperti itu, Pak? Seperti Bapak tadi sampaikan. Karena pendapatan asli daerah kita ini tidak maksimal. Ya, kalau pendapatan asli daerah kita maksimal, maka apa? Ketergantungan kita itu tidak ada. Saya sudah sampaikan. Saya berdinas di Sulawesi Tenggara 2 tahun, yang 65% kita harus 30% saja dana ketergantungan. Saya sudah hitung-hitung. Kalau Ibu Shirley tadi menyampaikan bahwa ada ini IUP yang berada di Sulawesi Tenggara, kalau Ibu Shirley tadi bilang belum ada datanya, kalau tempat saya ada karena kebetulan memang lebih duluan. Sekarang ini yang jalan, yang punya RKB 69. 69 saya hitung 90 juta metrik ton setiap tahun dia keruk. Saya hitung-hitung lagi, Pak. Hitung-hitung. Kalaupun misalnya dia poin 1,8, itu kira-kira $50. Saya katakan udah kita hitung saya $30, Pak. $30 kali 16.000 itu 57 triliun. Itu bahan baku raw material. Bagaimana raw materialnya, Pak? Karena di sana ada Vertu Dragon, ada OSS, ada Antam. Raw materialnya 52 triliun. Tapi dana bagi hasil kami itu hanya 800 sekian miliar, Pak. Kan ironis. Saya bersama-sama dengan Ibu Shirley dengan ini sudah menghadap kepada Menteri untuk minta penjelasan. Tetapi penjelasannya itu belum kita dapatkan secara maksimal. Nah, kami tetap berjuang. Karena apa? Tugas kami. Kalau saya hitung-hitung, Pak, ya, kalau saya hitung-hitung, anggap saja perusahaan-perusahaan yang berada di sana, ya, menyelesaikan kewajibannya, Pak. Kewajibannya saja. Saya tidak minta yang lain. Kewajibannya provinsi itu adalah dia harus menggunakan bahan bakar legal. Artinya bahan bakar industri. Kalau dia pakai bahan bakar industri, kita dapat 1.100 karena dia harus bayar 16.000. Ya. Kalau 90 juta, Pak, berapa? Ya, tuh. Terus kalau selain itu dia harus air permukaan. Selain itu juga masalah distribusi kendaraan. Saya datang di semua pemilik IUP dan sekarang ada smelter. Saya lihat, Pak, semua kendaraan yang bergerak di sana tidak pakai plat. Luar biasa. Ada lagi, mohon maaf ini saya tidak ingin berpolemik, tapi silakan kalau misalnya bapak-bapak mohon, saya akan tunjukkan itu. Karena sudah saya protes. Saya bilang, nah ini kenapa tidak pakai plat? Tidak pakai plat. Nah, berarti dia tidak membayar distribusi. Belum lagi bicara masalah CSR. CSR, Pak, harusnya dalam regulasi itu 2-4% dia harus bayar. Pada kenyataannya mereka itu menolak. Debatable. Kalau kita kejar, dia bilang rugi. Sekarang ada satu perusahaan, saya suruh henti. Bukan saya hentikan masalah ininya. Saya bilang tidak boleh kau gunakan jalan itu. Karena 18 tahun kau gunakan jalan itu. Saya tanya, masalah kewajibanmu tidak kau selesaikan. Oleh karena itu kewajibanmu saya hitung-hitung. Nah, kalau itu semua kewajibannya, Pak, dia selesaikan, maka apa yang terjadi? Sulawesi Tenggara itu akan kembali. Jadi tidak akan lagi ketergantungan. Tinggal 30%. Saya bilang hitung-hitung. Kalau saya hitung-hitung sekian ini, maka minimal 600-700 miliar kita dapat. 600-700 miliar kita semua kewenangannya. Jalan, infrastruktur yang kewenangannya provinsi, itu akan selesai. Dan insya Allah saya akan keras itu. Walaupun nanti pasti saya akan diprotes. Karena apa? Ya pasti pemilik-pemiliknya itu kan pasti ada yang ini. Tapi ya saya pikir inilah kesempatan kami. Saya sudah sampaikan sama ini. Ya lanjut. Nah ini kondisinya ya tidak perlu saya jelaskan karena saya pasti sudah di ini. Lanjut. Nah, ada efisiensi dari 3,3 triliun efisiensi menjadi 150, maka apa yang kita lakukan dari efisiensi yang asas prioritas yang kita lakukan. Lanjut. Nah, ini dana bagi hasil. Lanjut. Ah, saya rasa sudah saya sampaikan. Lanjut. BUMD dari
13 itu ada aneka usaha, yaitu ya pada umumnya bank ya, tapi ada yang sesuai dengan aturan bahwa dari OJK untuk Bank Sultra dia harus memenuhi 3 triliun. Kenyataannya sampai sekarang itu tidak mampu. Akhirnya kita harus KUD. Nah, terus untuk melakukan upaya-upaya lain agar tidak sama dengan itu, untuk BUMD yang lain dari 17 kabupaten kota kita gabungkan menjadi satu BUMD. Lanjut. Nah, lanjut. Sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi sudah saya untuk BLUD dari 28, 3 rumah sakit, selebihnya sekolah. Dan permasalahannya hampir sama. Itu. Ya. Lanjut. Nah, terakhir ini menyangkut masalah pegawai. Jumlah ASN kita itu 17.000, terdiri dari 11.803 itu PNS, 5.582 PPK. Lanjut. Nah, dari ini ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi. Lanjut. Usulan ya khusus untuk kebutuhan CPNS ya untuk 5 tahun ke depan ya kita tidak menerima lagi guru karena memang kuotanya sudah habis. Tetapi tempat lain masih ada. Lanjut. Ada permasalahan, Pak. Dari 718 CP3 yang tidak lulus seleksi tahap 1, mereka menuntut untuk diangkat menjadi PPK penuh waktu. Ya, kalau penuh waktu berarti dia bekerja 8 jam. Separuh waktu 4 jam. Saya telusuri, kenapa? Oh, dia ternyata tidak lulus, tetapi tidak lulus menuntut, sehingga kita jelaskan bahwa tidak bisa. Lanjut. Demikian kira-kira Pak yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.